Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia, babnya. Nanti di sini yang kita mau pelajari apakah reaksinya bisa berlangsung spontan ya, atau ya berlangsung spontan itu pada kondisi standar atau tidak dapat berlangsung. Jadi dapat spontan kata lainnya itu bisa berlangsung atau tidak bisa berlangsung ya. Oke, sekarang soalnya kita ada buat dua contoh soal. Yang pertama ini berdasarkan perhitungan. Yang kedua tidak ada E0 nya seperti nomor 1. Ini kan ada E0 nya, jadi nanti dihitung berdasarkan perhitungan. Kalau ini hanya tidak ada data untuk E0 nya, jadi ini berdasarkan deret volta. Sebenarnya kalau kita pakai deret volta lebih mudah karena langsung tahu ya reaksinya bisa berlangsung atau tidak. Oke, sekarang kita mau kerjakan nomor 1 jika reaksinya itu pakai perhitungan. Ini kita mundurin dulu ke bawah. Oke, jadi karena ini yang diketahui E0 nya, maka ini kita kerjakannya soal nomor 1 berdasarkan perhitungan aja ya. Walaupun ini sebenarnya bisa dikerjakan melalui deret volta ya, tapi karena ini ada E0 nya kita kerjakan berdasarkan perhitungan. Oke, soalnya ini adalah yang diketahui. Terus periksalah apakah reaksi di atas ini dapat spontan atau berlangsung ya pada kondisi standar. Yang diminta yang mana? Yang ini, Cu ditambah 2Ag2 plus menjadi Cu2 plus tambah 2Ag. Caranya kita hanya mengikuti reaksi yang diminta aja. Misalnya Cu dalam keadaan solid ada di kiri, jadi ini adalah tanda panah, pemisahnya adalah tanda panah. Sebelum tanda panah ini adalah kiri, setelah tanda panah ini adalah kanan. Maka Cu solid ada di kiri, sedangkan yang diketahui Cu dalam keadaan solid, fase solid ada di kanan. Maka kita rubah posisinya, yang di kanan berubah jadi di kiri. Nanti pengaruhnya terhadap E0 juga pengaruh terhadap tanda. Kalau posisinya dirubah, maka tandanya juga berubah. Dari plus berubah jadi min. Nanti kalau min berubah jadi plus. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Cu-nya dalam fase solid, ini fase solidnya pindah ke kiri, berarti Cu solid menjadi ini yang di kiri berubah jadi di kanan, Cu2 plus tambah 2 elektron. Maka karena posisinya berubah, kiri berubah jadi kanan, maka E0 nya pun berubah. Awalnya positif berubah jadi negatif. Nanti kalau yang awalnya negatif berubahnya jadi positif ya. Lalu yang kedua, 2Ag plus. Kita lihat Ag plus dulu. Ag plusnya di kanan, di kiri ya, ini posisinya sebelum tanda panah. Ag plusnya di kiri, maka ini udah posisinya udah sama, jadi kita tidak rubah. Kita tulis dulu ya, Ag2 positif tambah elektron menjadilah ini Aki ya. Ini adalah Ag fase solid, maka E derajatnya ini bukan E derajat, disebutnya dengan E0. E0 nya adalah positif 0,80 volt. Tidak berubah. Kenapa? Karena reaksinya tidak ada yang dipindah atau yang dirubah seperti nomor yang awal ini, yang tidak berubah kiri jadi kanan ataupun kanan jadi kiri. Nah, karena ini tidak berubah, E0 nya pun tidak kita rubah tandanya. Setelah itu kita samakan elektron. Elektron di nomor yang awal Cu ada 2 elektron, sedangkan di Ag ada 1 elektron. Kita setarakan, kita kali 2, maka kalau ini dikali 2, ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2. Nah seperti itu. Lalu kita tambah ke bawah seperti ini. Ingat, walaupun ini dikali 2 hanya reaksinya, maka aku pengalinya aku taruh di reaksinya aja. Untuk E0 nya tidak berubah. Ingat, E0 nya tidak berubah ya. Oke, sekarang kita tambah ke bawah. Di sini Cu nya ditambah 2Ag, maka jadi 2Ag. Ini tadi habis ya, karena berkurang, ruasnya beda, jadi 2 elektron dikurang 2 elektron, jadi habis. Ini yang kiri kita tulis ke bawah, 2Ag2 positif menjadi gitu boleh, Cu2 positif ditambah 2Ag.
seperti ini. Maka kalau reaksinya udah sesuai dengan yang diminta ya, maka E0-nya tinggal kita tambah aja ke bawah. Ini hasilnya adalah di sini positif 0,46 volt. Karena E0-nya atau potensial redoksnya ya adalah positif nih hasilnya, maka dia berlangsung atau disebut juga spontan pada kondisi standar. Berlangsung spontan pada kondisi standar. Karena syarat berlangsung atau spontannya, jadi E0 redoksnya itu harus bernilai lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka ini disebut bisa berlangsung atau spontan. Bisa berlangsung atau spontan pada kondisi standar. Jadi syaratnya harus lebih besar dari 0, atau kalau lebih besar dari 0 kan pasti positif. Positif ya, seperti ini. Oke. Ini adalah berdasarkan perhitungan. Contoh yang kedua, kita mau berdasarkan deret volta. Jadi untuk yang nomor 2, tentukan apakah reaksi berikut dapat atau tidak dapat berlangsung pada kondisi standar. Jadi bisa spontan atau tidak. Kalau tadi diketahui E0-nya, sekarang nomor 2 tidak diketahui E0-nya, otomatis harus hafal deret volta ya. Jadi tidak bisa pakai perhitungan. Ini adalah deret voltanya dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg magnesium, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, CONi, Sn, Pbh, Sbbi, Cuhg, Ag, PtAO. Nah, ketentuannya gimana? Logam kiri, jadi yang kiri ini bisa mendesak logam yang ada di kanan, atau logam kiri mendesak ion logam kanan, bisa. Atau kata lainnya, yang di kiri bisa bereaksi atau mengendapkan yang ada di sebelah kanan, atau nama lainnya bisa mengusir atau mereduksi logam yang ada, yang logam kiri bisa mengusir atau mereduksi logam yang ada di kanan. Seperti itu. Caranya seperti apa? Untuk nomor 1, Mn tambah Ni2 plus menjadi Mn2 plus ditambah Ni. Nah, Mn ini bentuknya logam. Logam yang di kiri mendesak ion logam kanan. Ini adalah kanannya Ni2 plus. Betul atau enggak kita cek di sini. Mn-nya di sini ya, letaknya adalah yang ini. Lalu Ni ion logamnya ini adalah di sini, Ni adalah logam kiri, ini adalah bentuknya solid yaitu logam, mendesak ion logam kanan. Nah, ini 2 plus itu adalah ion. Ini cocok letaknya, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Sudah sesuai dengan deret volta. Maka kalau udah sesuai, reaksinya bisa berlangsung atau spontan juga bisa. Begitu, karena sudah sesuai dengan deret volta. Oke, untuk nomor yang B kita hapus lagi. Oke, yang B kita lihat di sini Zn, di sini HCl. Ini HCl kalau kita jabarkan menjadi HCl, jadilah H+. Jadi ionnya ini ion H+, ya. Ini adalah H+, ini adalah Zn. Ya, udah sesuai letaknya, Zn di kiri, H+-nya di kanan, ion logamnya ini H+. Maka reaksinya bisa berlangsung. Atau kalau mau seperti ini juga boleh, sebentar. Jadi caranya seperti ini. Ini kita hapus. Oh, bentar, ini kita turunin sedikit. Oh, ini kita hapus dulu ya. Atau kita fasenya yang kita ambil adalah yang logam deh, yang solid. Kalau ini kan gas, ambilnya yang seperti itu. Jadi di sini adalah Zn, letaknya di kiri. Lalu H2-nya ada di sebelah kanan, sesuai posisinya. Jadi dipisahkan oleh tanda panah. Yang ini adalah kiri, yang ini adalah kanan. Cara mudahnya Zn di kiri, betul di kiri. H-nya di kanan, H2-nya di kanan. Jadi udah cocok sesuai dengan deret volta, maka bisa berlangsung.
Oke, yang C sekarang. Ini kita hapus lagi. Oh, bentar, ini selalu oke. Ini kita hapus lagi ya. Kita ganti sekarang CU langsung aja sama AGF ya. Gitu cara mudahnya. Jadi CU-nya yang mana? CU-nya yang ini, CU di kiri, AG-nya di kanan, sesuai. Ini karena posisinya di kanan, CU-nya di kiri ya. Jadi bisa berlangsung atau spontan. Seperti itu. Atau kalau mau pakai lebih menegaskan kebenarannya, ini Ag2. Jadi Ag2SO4 bisa terionisasi jadi 2 Ag positif. Jadi ini logam yang ada di kiri bisa mendesak ion logam di kanan. Seperti itu boleh. Oke, lanjut. Kita mau ke D. Oke, yang ke D. Ni. Ni-nya yang mana ini? Ya. Na. Nah, Na-nya di sini ternyata letaknya yang ini. Ini tidak sesuai dengan deret volta karena ini di lebih kiri. Ni-nya di kiri. Sedangkan di deret volta dia di kanan. Na-nya di kanan karena setelah tanda panah ini kanan. Sedangkan dia di kiri. Ini tidak sesuai dengan deret volta, maka ini tidak berlangsung. Gitu. Bagaimana yang terakhir yang Ag solid, Ag yang ini? Lihat yang merah dengan H2. H-nya yang ini, yang merah. Ini kiri ya, sebelum tanda panah kiri, sedangkan dia adanya di kanan dari H. H2-nya malah di kiri, sedangkan dia di kanan. Tidak cocok ya posisinya. Ag-nya harusnya adanya di sebelah kanan ya, sedangkan dia adanya di kiri, jadi tidak bisa berlangsung. Seperti itu. Jadi tinggal dicek aja dengan deret voltanya. Atau bisa juga di sini ini kita hapus. Ini jadi H plus tambah Cl min, karena H plus tambah Cl min jadilah Cl. Jadi logam Ag, ini adalah logam Ag, mendesak ion logam kanan, sedangkan dia H plusnya bukan di kanan tapi dia ada di kiri. Jadi dia tidak bisa mendesak atau bereaksi atau tidak bisa mereduksi. Seperti itu. Oke, ini penjelasan tentang berlangsung atau tidaknya suatu reaksi. Semoga bisa mengerti ya.